Halo Sobat Album. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video pertama di tahun 2024 ini, saya masih mengajak kalian melihat foto sejarah Indonesia dengan teknologi suara artificial intelligence. Saya akan menjelaskan detail setiap foto sejarah yang saya tampilkan dengan sepengetahuan saya. Jika ada informasi keterangan foto yang salah atau kurang, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar di bawah. Foto-foto berikut ini berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah, pada tanggal 18 Oktober tahun 1949, di mana terjadi peristiwa perundingan dan penyerahan wilayah Wonosobo dari pihak Belanda ke pihak Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan foto sejarah perjuangan dari Wonosobo berikut ini. Bangunlah rakyatnya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Foto pertama ini memperlihatkan suasana perundingan antara Belanda dan Indonesia di sebuah gedung yang kini menjadi Gedung Samsat Wonosobo. Beliau adalah Letnan Kolonel Sarbini, Komandan Resimen TNI wilayah Wonosobo. Sedangkan di hadapannya adalah Kolonel Bremur, Komandan Brigade W Belanda. Perlu kalian ketahui, Belanda diwakilkan oleh Kolonel Bremur, Letkol Helmers, dan Mayor Visser. Sedangkan pihak Republik diwakilkan oleh Letkol Sabirin, Kapten Hartasning, dan Raden Sumendro. Bupati Militer Wonosobo. Kapten Hartasning berasal dari perwakilan KTN atau Komisi 3 Negara milik PBB. Saya belum bisa memastikan ia berasal dari negara mana. Sebenarnya foto ini suasana saat setelah perundingan dilaksanakan dan berakhir. Di foto ini para delegasi saling bersalaman dengan suasana riang setelah perundingan berhasil dilaksanakan. Para perwira Belanda dan TNI yang semula bermusuhan, di momen ini mereka bisa berjabat tangan sembari tersenyum. Pasukan TNI yang berseragam hitam-hitam di sini berasal dari pasukan Teronggolaul. Mereka adalah pasukan TNI yang berasal dari para pelajar sekolah. Masih dalam situasi yang sama dengan sebelumnya. Terlihat Kolonel Bremur mulai meninggalkan lokasi perundingan. Fotografer Belanda memotret para delegasi TNI di depan gedung perundingan. Foto ini setelah perundingan selesai dan mereka akan mengadakan sambutan kedatangan pasukan TNI dari wilayah gerilya. Kita bisa melihat Letkol Sabirin di sebelah kanan dengan sangat jelas. Terlihat di sini, beliau berperawakan pendek daripada anggota TNI lainnya. Saya gagal fokus dengan gadis kecil yang sedang menyaksikan peristiwa bersejarah di Wonosobo ini. Di sisi lain, fotografer memotret Kolonel Bremur bersama 3 perwira militer dari pengamat asing PBB atau KTN. Jika dilihat dari seragamnya, perwira nomor 1 berasal dari Amerika Serikat, perwira nomor 2 dari Australia atau Inggris. Di antara 2 negara tersebut, sedangkan perwira nomor 3 berasal dari Perancis dengan pangkat Kapten Angkatan Udara. Di latar belakang foto, kita bisa melihat masyarakat sekitar menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Fotografer memotret militer Belanda di sisi jalan, di mana mereka bersiap meninggalkan wilayah Wonosobo. Tulisan berbahasa Belanda di badan truk ini memiliki arti oranye di atas segalanya, panjang umur ratu. Oranye sendiri merupakan sebutan lain dari kerajaan Belanda bagi orang-orang Belanda itu sendiri.
pasukan Belanda mulai meninggalkan wilayah perundingan yang otomatis mereka meninggalkan wilayah Wonosobo pasca disetujuinya perundingan tersebut. Truk ini yang bertuliskan bahasa Belanda di foto sebelumnya. Di sebelah kanan, kita lihat masyarakat setempat menyaksikan kepergian pasukan Belanda ini. Fotografer Indonesia dari IPPHOS sedang memotret peristiwa ini. Sebenarnya beberapa tahun lalu, saya pernah posting foto-foto peristiwa ini dengan sudut pandang dari fotografer Belanda dan Indonesia. Tetapi foto dari sudut pandang Indonesia yang bersumber dari website pemerintah Wonosobo tidak saya temukan lagi di sana. Kemungkinan dihapus oleh website pemerintah Wonosobo. Karena peraturan YouTube, video yang lama sudah saya hapus juga. Fotografer memotret dengan lebih maju ke depan daripada posisi sebelumnya. Fotografer Indonesia yang telah saya jelaskan di foto sebelumnya. Kendaraan tempur yang terlihat di foto ini umum digunakan oleh militer Belanda saat itu yang dikenal sebagai Brand Carrier atau British Brand Carrier. Sesuai dengan namanya, rampur ini berasal dari Inggris. Tetapi ada juga yang menyebutnya dengan nama Universal Carrier. Pertama kali dirilis pada tahun 1934 dan diproduksi oleh perusahaan Vickers Armstrong. Memiliki bobot kosong seberat 3 ton dengan jumlah kru 3 personal. Rampur ini dapat menjelajah hingga 250 km dengan kecepatan maksimum 48 km per jam dan memiliki ketebalan armor 7-10 mm. Foto ini kemungkinan foto kedua dari foto pemberangkatan di awal. Karena jika kita lihat, di ujung sana merupakan tikungan jembatan di foto sebelumnya. Foto selanjutnya sampai akhir memperlihatkan pasukan TNI memasuki Wonosobo setelah militer Belanda hengkang di sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan di awal, pasukan hitam-hitam ini berasal dari Kesatuan Tim Ronggolawe. Pasukan TNI di awal masa perjuangan memang terlihat sederhana sekali. Kita bisa lihat mereka bersenjatakan apa adanya, berpenampilan sederhana dan tanpa alas kaki. Saya akan menjelaskan singkat tentang pasukan T Ronggolawe. Huruf T berarti cadangan, Ronggolawe nama Divisi 4 TNI di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Jati Kusumo. Saat itu Jenderal Mayor adalah pangkat yang saat ini setara dengan Brigadir Jenderal. Pasukan T Ronggolawe adalah pasukan TNI yang terdiri dari para pelajar sekolah menengah atas atau SMA, berusia 20-21 tahun dan duduk di kelas 3. Pasukan T Ronggolawe memiliki pengalaman tempur di Semarang dan Ambarawa pada tahun 1945. Kabupaten Wonosobo merupakan basis utama perjuangan pasukan T Ronggolawe selain beberapa daerah di Jawa Tengah sekitarnya. Pasukan pelajar ini mendapatkan tempat istimewa di TNI daripada pasukan pelajar lainnya. Karena mereka di bawah komando Kolonel Jati Kusumo yang saat itu menjabat sebagai KSID pertama. Maka pasukan T mulai saat itu secara organik langsung berada di bawah komando KSID dan resmi dinamakan pasukan TSAD atau pasukan cadangan staf Angkatan Darat. Sedangkan semua kesatuan tentara pelajar lainnya digabungkan ke dalam Brigade 17 tipe kecuali pasukan T ini. Foto ini merupakan foto terakhir dari keseluruhan foto sejarah perundingan Wonosobo. Barisan depan terlihat para komandan pasukan T dengan gagahnya berjalan diikuti oleh pasukannya. Demikianlah perjuangan para pendahulu kita, bersenjatakan seadanya dalam melawan penjajah.
Mereka dikatakan sebagai segerombolan pemberontak atau teroris yang membuktikan kepada penjajah Belanda bahwa mereka adalah pasukan negara merdeka.